Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal muslimat rahimakumullah. Kita semua tentu saja dalam menjalankan ibadah puasa ini ingin agar puasanya tidak hanya sekedar diterima oleh Allah SWT, tetapi puasanya ingin berkualitas. Sebab kalau puasanya ingin sekedar diterima oleh Allah SWT, gampang, mudah, anak kecil saja bisa insya Allah. Yang penting syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Dia beragama Islam, sudah balik, berakal. Itu syaratnya terpenuhi. Kemudian rukunya terpenuhi. Niat di malam hari. Kemudian tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang sekali kalau ingin puasanya diterima. Syaratnya terpenuhi, rukunya terpenuhi, insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita ingin puasanya tidak hanya sekedar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita ingin berkualitas, tentu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Apa perjuangan dan pengorbanannya? Dua hal paling tidak yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Itu harus kita tinggalkan. Yang kedua, harus melaksanakan amalan-amalan sunnah di dalam berpuasa. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas hanya satu poin saja, yaitu berusaha kita meninggalkan perkara-perkara yang membuat rusak pahala puasa itu kalau kita laksanakan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. Tuhbitus saum khamsyatu asya'a. Ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. Yang pertama, al-kadhibu, berbohong. Sedang melaksanakan ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, berbohong, puasanya insya Allah diterima oleh Allah SWT. Ya, asal tadi itu rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Tetapi tetap dia dihukumi dosa. Ditambah lagi, di samping dihukumi dosa, juga merusak pahala puasa. Orang sedang berbohong berpuasa, 2 dapat hukuman dari Allah SWT. Pertama, dia berdosa karena berbohong. Yang kedua, dia rusak pahala puasanya, berkurang pahala puasanya karena dia berbohong. Maka hindarkanlah berbohong ketika melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, al-ghibah. Al-ghibah itu artinya membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain itu tidak ada. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membicarakan seseorang, orangnya memang tidak ada ya Rasulullah, tetapi yang kita bicarakan itu berdasarkan fakta, benar adanya, si fulan itu melakukan ini dan itu." Maka kata Rasulullah SAW, itulah namanya ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Bagaimana kalau perkara itu tidak ada pada dirinya? Itulah namanya fitnah. Jadi yang namanya membicarakan kejelekan orang lain itu, kalau benar apa yang dibicarakannya, itu namanya ghibah. Ya, kalau tidak benar apa yang dibicarakannya, itulah namanya fitnah. Maka apapun yang kita lakukan, kalau itu judulnya membicarakan kejelekan orang lain, tetap ada kemungkinan terkena hukum ghibah,
kalau seandainya yang dibicarakannya itu benar apa adanya, dan boleh jadi akan terkena hukum fitnah kalau apa yang dibicarakannya itu ternyata tidak dilakukan oleh orang yang melakukannya, orang yang dibicarakannya itu namanya fitnah. Oleh karenanya kita harus menghindarkan membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Kalau mau, kita panggil orangnya, ya, kita datangi orangnya, kita sampaikan bahwa engkau telah melakukan ini dan membuat orang lain marah, membuat orang lain kecewa. Kita sampaikan. Nah, itu enggak ghibah namanya. Itu namanya memberikan masukan. Yang ketiga, an-namimah. An-namimah itu artinya mengadu domba. An-namimah, yamshi bin namimah. Dia berjalan ke sana ke sini, berjalan ke rumah si fulan, berjalan ke rumah si A, berjalan ke rumah si B membawa berita. Yang berita ia bawa itu adalah berbeda antara yang dia bawa ke si A dan yang dibawa ke si B. Ke si A dia mengatakan begini, ke si B dia mengatakan begini. Tapi tujuannya adalah untuk mengadu domba agar si A dan si B itu bertengkar, berkelahi. Itu namanya an-namimah. Hampir sama juga dengan membicarakan keburukan orang lain. Tapi ini diadu. Tidak hanya satu orang berarti yang dijelekan, tapi dua-duanya dijelekan. Karena dua-duanya dijelekan dan yang menjelekannya dianggap si A itu. Yang menjelekan dianggap si B itu. Padahal yang melakukan perbuatan itu adalah si C. Itulah namanya an-namimah. Dan an-namimah ini apabila kita lakukan ketika kita sedang berpuasa, sama dengan berbohong tadi. Begitu dia melakukan an-namimah, melakukan ghibah, maka dia dapat dosa. Kemudian karena dia sedang melaksanakan ibadah puasa, berkurang juga pahala puasanya. Yang keempat itu al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Bersumpah boleh saja asal memang untuk dalam keadaan mendesak, situasi yang tidak memungkinkan kita bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa kita tidak melakukan perbuatan itu, maka sumpah itulah baru kita lakukan. Dan sumpahnya itu nggak boleh atas nama binatang, atas nama benda, atas nama makhluk Allah yang lainnya nggak boleh. Bersumpah dengan matahari nggak boleh, bersumpah dengan bumi nggak boleh, bersumpah dengan si fulan itu nggak boleh. Yang bersumpah dengan nama binatang tidak boleh. Kalau Allah boleh. Ya, Allah bersumpah dengan waktu, wasyamsi duhaha, di matahari waktu duha. Bersumpah dengan malam, wal laili. Bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri. Kalau Allah SWT boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau mau bersumpah dengan atas nama Allah SWT, wallahi billahi tallahi, demi Allah saya tidak melakukan ini, saya tidak berbuat apa yang dituduhkan oleh si fulan. Itu kalau kita tidak bisa menunjukkan bukti, kalau kita tidak melakukan perkara-perkara tersebut, baru sumpah itu kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, ketika sumpah yang dia lakukan itu, dia bersumpah wallahi billahi tallahi, demi Allah saya tidak melakukan, padahal melakukan. Nah, berarti dia termasuk mengatakan sumpah palsu. Maka dia berdosa dan rusak pahala puasanya. Boleh jadi ya, puasanya diterima oleh Allah SWT, tapi berkurang pahala puasanya dan dia dapat dosa. Maka dalam hadis dikatakan, kamin shaimin laisa lahu min sami illal juwal atos. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haga saja. Ini mungkin yang termasuk ya, orang yang rusak pahala puasanya tadi. Boleh jadi puasanya diterima oleh Allah SWT, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, hanya lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara tersebut. Yang terakhir, kalau yang pertama sampai yang keempat itu berkaitan dengan masalah lisan, berbohong dengan lisan, menggibah dengan lisan, sumpah palsu dengan lisan, ya. Tapi yang terakhirnya dengan mata, wan nadratu bisyahwat.
wan nadrat bisa syahwat. Jadi anggota tubuh kita yang paling banyak melakukan kejahatan ini sebenarnya lisan. Ya, sebenarnya lisan. Nah, yang kelima ini yang merusak pahala puasa adalah wan nadratu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat ini baik melihat makanan maupun melihat lawan jenis dengan penuh syahwat, ya. Itu merusak pahala puasa. Makanya ketika kita puasa jangan suka melihat makanan. Jadi begitu kita melihat makanan ternyata kita punya nafsu, ya, punya keinginan ingin makan itu, aduh kapan nih berbuka puasa nih datang nih, lama betul. Itu sudah merusak pahala puasa. Atau sengaja kita melihat lawan jenis, ya, dengan penuh syahwat, dengan penuh nafsu, ya, maka berdosa dia, ya. Puasanya boleh jadi diterima oleh Allah SWT karena patokan diterima itu yang penting terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu dalam satu hadis, ya. Dalam satu hadis yang dikatakan merusak pahala puasa ada 5. Dalam hadis-hadis yang lainnya banyak sekali dijelaskan. Secara umum hal-hal yang merusak pahala puasa itu sebenarnya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada kemaslahatan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dilakukan ketika dia puasa, itu juga merusak pahala puasa. Tidur yang berlebihan sampai melalaikan sholat, melalaikan zikir, melalaikan baca Quran, tidur dari habis subuh sampai zuhur, ya, habis sholat zuhur tidur lagi sampai asyar, habis sholat asyar tidur lagi sampai maghrib bangun baru berbuka puasa. Ini juga bisa dikategorikan melakukan perkara-perkara yang merusak pahala puasa, ya, termasuk nonton televisi berlebihan, main HP berlebihan, main FB, main WA dan medsos-medsos yang lainnya secara berlebihan. Jalan-jalan juga, jalan-jalanan pagi, jalan-jalan sore, ngabuburit. Nah, itulah ngabuburit itu bukan termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau mau ngabuburit, datang ke masjid jam 5:30, ya, kita zikir, kita baca sholawat, kita baca Quran, kita perbanyak doa sambil menunggu detik-detik berbuka puasa. Itulah ngabuburit yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ngabuburitnya jalan-jalan sore menunggu matahari terbenam di pantai, itu termasuk perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Apalagi sambil menunggunya itu berikhtilat, berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi ada 2, ya. Ada 2 kalau ingin puasa kita berkualitas. Yang pertama, tinggalkan hal-hal yang merusak pahala puasa. Kemudian yang kedua, laksanakan amalan-amalan sunnah puasa. Yang kedua nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.